Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Yang saya hormati dan cintai Al-Habib Abdullah Al-Jafri dan juga para bapak, para ibu, asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita sebulan sekali dan juga wabil khusus pada saat ini memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Yunus tadi yang saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin." Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, nasihat, mau'izah dari Tuhan kalian. Ya, kita sering mendengarkan mau'izah ya, dari para ulama, para kiai. Ini kita diingatkan telah datang kepada kalian mau'izah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mau'izah langsung dari Allah apa? Pernah dengarkah Allah berbicara sama kita? Dengarin nasihat Allah. Adalah Al-Qur'anul Karim. Ini adalah mau'izah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, falyusalli. Barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, bermunajat, memohon kepada Allah, hendaklah dia sholat. Tidak cukup mungkin salat 5 waktu, salat malam-malam, salat tahajud. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapkan segala keluh kesah kita, segala apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man arada ayyukallimallah", barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, hendaklah dia sholat. Karena pada saat kita sholat, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat orang kepada Allah, pada Tuhannya, yaitu pada saat dia sujud. Itu adalah saat paling momen yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat kita sujud. Oleh karena itu pada saat sujud ya, terutama sekali kalau kita lagi sholat sendiri ya, silahkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita.
Apa saja yang kita hajatkan, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mengabulkan hajat kita. Kemudian kata Nabi, wa man arada ayyukallimahullah, barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, falyaqra'il Qur'an, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an bukan seperti kitab biasa, kitab hadis kah, kitab fiqih kah, kitab sirah kah, kitab sejarah kah, kitab apa saja. Ya, mungkin kalau kita baca, kita mungkin bisa akan mengambil manfaat dari sana. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an, ini kalamullah. Setiap hurufnya kita diberikan ganjaran pahala. Apalagi apabila kita memahaminya, ya, merenungkannya, kemudian mengamalkannya. Itulah yang memang yang diharapkan, karena Al-Qur'an ini adalah hudan wa rahmah lil mu'minin. Al-Qur'an adalah petunjuk dan juga rahmat bagi kaum mukminin. Allah katakan, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, telah datang mau'izah dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan ini Al-Qur'an ini syifa, sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Segala penyakit yang ada di dalam hati kita, Al-Qur'an adalah penyembuhnya. Jangan diremehkan, apakah ini sakit hati doang maksudnya. Segala apapun yang ada yang kita rasakan, baik itu kesenangan maupun kesusahan, bukankah sumbernya dari hati? Orang biar hartanya banyak, kalau hatinya gelisah terus, hatinya ketakutan terus, enggak, harta tidak akan terasa. Ini hati adalah merupakan sumbernya. Sehingga Rasulullah SAW katakan, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Sungguhnya di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalb. Daging itu adalah jantung. Jantung kita ini adalah merupakan sumber pemompa darah ke seluruh tubuh. Makanannya, nutrisinya, oksigennya dialirkan dipompa dari jantung kita. Kata Nabi, Rasulullah SAW katakan, ini adalah bisa menjadi sumber penyakit dan juga bisa menjadi sumber kebaikan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Itu secara fisik. Kalau secara batin adalah hati kita. Kalau orang hatinya baik, hatinya sehat, ya, insya Allah semua badannya akan sehat. Hatinya penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya akan menjadi baik. Ini apa yang disabdakan Rasulullah SAW, dan juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini syifaa'un lima fis sudur. Ini sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Bukan itu saja, dia adalah hudan, dia juga sebagai petunjuk. Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia, juga sebenarnya petunjuk yang lebih utama bagi kita kaum muslimin. Kalau manusia mau menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, dia akan mengambil manfaat yang sangat besar, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk di akhiratnya. Karena Al-Qur'an ini di samping hudan linnas, dia juga hudan wa rahmat lil mu'minin. Dia sebagai petunjuk, baik itu bagi manusia semuanya atau terutama sekali bagi kaum mukminin. Bukan saja dia sebagai petunjuk, akan tetapi juga sebagai rahmat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat berikutnya dalam surah Yunus ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah ini,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, memberikan pusaka yang begitu hebat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan juga dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah untuk yang demikian itu mereka silahkan bergembira. Jadi kita bergembira memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak senang mengadakan peringatan Maulid, berarti enggak senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah ya Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan karunia-Nya ini hendaklah dia bergembira. Nah, bergembiranya dengan apa? Tentunya bergembira kalau kita bergembira dengan kedatangannya Rasulullah, bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah, bergembira dengan kita memiliki Al-Quran, tentunya kita harus amalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin. Karunia apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul. Min anfusihim artinya rasul dari bangsa mereka sendiri. Rasulnya dari bangsa manusia, bukan dari malaikat. Sebab kalau dari malaikat mungkin kalau Rasulullah memberikan contoh ibadah, oh Rasulullah salatnya kuat, oh Rasulullah tahajudnya kuat sampai bengkak kakinya, oh tentu aja deh Rasulullah malaikat bukan manusia. Tapi enggak, ini Rasulullah SAW min anfusihim, sama seperti mereka, yaitu dari bangsa manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, padahal mereka dulunya berada di dalam kesesatan. Kembali kita garis bawahi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita memperingati kelahiran beliau di mana jarak antara kita seperti Ustaz Husain katakan sudah jauh dari Rasulullah. Ya. Kita memperingati, kalau dulu sahabat nggak memperingati, mereka masih dekat zamannya dengan Rasul, tabi'in pun masih dekat. Kita sudah jauh 1400 tahun lebih. Momen-momen pada saat kelahiran Rasulullah, kita baca sejarah Rasul, kita memperingatinya, kita mendengarkan mau'idhah hasanah. Ini adalah merupakan momen-momen sebagai trigger bagi kita. Momen-momen penyemangat kembali supaya kita mengikuti dan menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sekalian, ayat ini dalam surah Al-Imran turun pada saat terjadinya perang Uhud. Ya. Kita ketahui dalam perang Uhud kaum mukminin menang apa kalah? Dalam perang Uhud menang atau kalah? Kalah ya. Ya biar tahu sejarah Rasul, jangan sejarah ya pesepak bola atau sejarah orang-orang penting lain yang kita tahu tapi sejarah Rasul nggak tahu ya. Ketika terjadi peperangan Uhud, di mana waktu
Ini setahun setelah terjadi perang pertama kaum muslimin terhadap kaum kufar, yaitu perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan yang gilang gemilang pada waktu itu. Setahun kemudian, tahun ketiga daripada Hijriah, terjadi perang Uhud ini. Jumlah kaum kufar lebih banyak, 3.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin sekitar 1.900 orang. Tapi Rasulullah SAW sudah mengatur bagaimana posisi-posisi kaum muslimin, ya, walaupun menghadapi musuh yang lebih besar. Diperintahkan oleh Rasul bagaimana bukit di belakang Rasulullah SAW yang disebut Jabal Rumah itu harus dijaga oleh pasukan panah. Ini di bagian belakang. Jadi kalau kita pergi haji atau umroh, kita mampir ke daerah Uhud, di sana ada makam syuhada Uhud, di antaranya Sayyidina Hamzah, radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Di sana ada bukit yang tidak terlalu tinggi, di sebelah depannya ada Gunung Uhud yang kelihatan kalau dari jauh agak kemerah-merahan seperti itu. Ini bukit, kalau biasanya kalau bukit itu disebut bukit rumah, Jabal Rumah. Rumah artinya, rumatun itu artinya panah, pemanah. Ini Rasulullah SAW perintahkan kepada pasukan panah agar supaya mereka jangan meninggalkan tempat ini, jangan meninggalkan posisi ini, walaupun kalian melihat kami menang ataupun kami kalah, tetap jangan berubah, ya, tetap jaga garis belakang kami. Jadi kalau ada musuh dari belakang, hujani mereka dengan panah. Ini Rasulullah SAW pesan kepada mereka. Terjadilah peperangan, ya, antara kaum muslimin dan kufar pada waktu itu. Dengan strategi yang Rasulullah SAW terapkan ini, nyaris kaum muslimin hampir menang. Bahkan sudah banyak yang terbunuh di antara kaum kufar Quraisy, dan sudah banyak yang mundur, ya, dengan kegigihan kaum muslimin. Akan tetapi kemudian para pasukan panah ini ngelihat, wah, kaum muslimin sudah menang tuh. Ya, kok kita diam-diam aja sini, ngapain kita kok nggak ikut turun ke bawah? Apalagi ngelihat kaum muslimin, ya, sebagian sudah mengumpulkan ghanimah. Ya mungkin di sana, wah, ntar kita nggak kebagian nih, yang di atas. Akhirnya pasukan panah tadi turun ke bawah. Padahal pemimpinnya, komandannya sudah peringatkan, jangan kamu turun. Mereka turun juga ke bawah. Mereka turun ke bawah, tinggal ada mungkin 4-5 orang yang tinggal di bukit tersebut. Akhirnya melihat hal ini, ternyata di antara kaum kufar Quraisy di situ ada Khalid bin Walid waktu itu. Khalid bin Walid belum masuk Islam waktu itu. Dia jadi komandan pasukan, satu pasukan, ya, pasukan berkuda. Dia ngelihat, wah, bagian belakang kaum muslimin tidak terjaga sekarang. Dia berputar, kemudian diserang dari belakang. Maka pada saat itu kaum muslimin kalang kabut karena tahu-tahu di belakang mereka ada musuh. Ya, di depan ada yang asalnya kabur, melihat dibantu, ada bantuan dari belakang, maju lagi. Terjepitlah kaum muslimin pada waktu itu. Ya, banyak yang terbunuh di antara kaum muslimin. Sampai disebutkan yang terbunuh waktu itu ada 70 sahabat yang terbunuh, termasuk paman Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah. Dan juga Rasulullah SAW pun tidak luput, ya, daripada luka-luka, giginya patah, pelipisnya berdarah, luka-luka di kakinya. Kaum muslimin merasa sedih, merasa kehilangan, ya, apakah itu harta,
ya, kehilangan keluarga, sanak saudara, ya. Bahkan ya tentunya kaum muslimin merasa sedih sekali ya dengan gugurnya para sahabat tersebut. Nah, turunlah ayat ini tadi. Jangan kalian bersedih, maksudnya. Enggak ada dengan adanya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW di tengah kalian itu lebih besar karunia ini daripada harta, daripada kedudukan, daripada apa saja yang kalian cintai. Oleh karena itu Allah katakan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kaum mukminin. Jauh lebih besar dari karunia-karunia yang lain. Mungkin kita merasa gembira mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kesenangan yang lain dibandingkan karunia datangnya Rasulullah SAW, itu tidak ada artinya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Para sahabat memang waktu itu ya ada yang bertanya-tanya, kok kita bisa kalah ini? Kok kita bisa kalah padahal yang menjadi pemimpin, yang menjadi panglimanya adalah Rasulullah SAW. Kok bisa kalah? Ya, ini sebenarnya peperangan Uhud adalah merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kaum mukminin. Kenapa bisa kalah? Allah Subhanahu wa taala jawab langsung setelah ayat yang tadi, laqad manallahu awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Mengapakah kalian kok bertanya tatkala kalian itu tertimpa musibah kekalahan ini? Qad asabtum mithlaiha, padahal kalian sudah pernah menerima kemenangan yang 2 kali lipat daripada ini. Maksudnya waktu di perang Badar. Sebab waktu perang Badar yang terbunuh dari orang kafir itu 70 orang. Yang ditawan juga 70 orang. Sedangkan kalau di perang Uhud hanya yang meninggal, ya, yang mati syahid hanya 70 orang. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini qad asabtum mithlaiha. Kalian sudah menang 2 kali lipat. Artinya kalau dulu 70 kali 2, kalau ini sekarang cuma 70, yaitu yang terbunuh dari kaum muslimin. Qultum anna hadza. Kalian katakan, kok kenapa bisa begini? Kok bisa kalah? Ya. Kan kita ini kaum mukminin. Kan kita ini orang yang beriman, kita percaya kepada Allah. Kok kita bisa kalah? Nah ini ya, kita pun sebagai kaum mukminin ya, jangan merasa, wah saya sudah beriman kok kaum mukminin masih kalah misal dalam pilkada gitu. Lihat, perhatikan, selidiki kenapa kalian bisa begitu. Ya. Apa Allah jawab? Qul huwa min indi anfusikum. Ini kekalahan ini disebabkan karena kalian sendiri. Ya. Jangan kalian menyalahkan Allah. Oh ini takdir Allah. Ya. Kalian yang berbuat salah kok Allah yang disalahkan. Huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini adalah akibat ulah kalian sendiri. Yaitu dalam perang Uhud kesalahan seperti apa? Yaitu kesalahan pasukan panah yang tidak taat kepada pemimpinnya. Pasukan panah yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, yang tidak mau taat kepada perintah Rasulullah SAW. Dia lupa karena melihat mungkin ada harta rampasan atau karena hal-hal yang lain, wallahu alam, akan tetapi dia melanggar perintah Rasul, yang mana Rasulullah SAW perintahkan supaya mereka tidak meninggalkan tempat tersebut. Mereka turun, akhirnya menjadi kekalahan kaum muslimin. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Walaupun di perang Uhud itu mereka kalah akhirnya, akan tetapi ini menjadi pelajaran, dan Rasulullah SAW
ya Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana sebab kekalahan mereka itu, ya, agar supaya mereka tidak mengulanginya. Jadi al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab, kita melaksanakan strategi, melaksanakan suatu taktik di dalam peperangan, di dalam taktik apa saja, ya, itu adalah bagian sunnatullah, itu adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang misalnya analogi yang lain, ya, dia mau mendapatkan rezeki, ya, dia mau dagangannya laku, tapi dia nggak mau ngambil strategi bagaimana supaya dagangannya laku. Misalnya dalam segi dia jual makanannya ala kadarnya, ya, dia nggak mau menyajikan makanannya itu dengan rasa yang enak. Kemudian dalam kemasannya misalnya sembarangan, kebersihannya juga sembarangan. Kemudian dia mengaku, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, lariskanlah daganganku. Ini namanya mau ngacungin Allah ini, ya. Dianya nggak benar tapi ingin minta sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala membantu dia. Dia berusaha dahulu dengan sebaik-baiknya. Dia mengambil sebab, ya, kemudian bertawakal dan berdoa kepada Allah. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin seperti itu. Kenapa kaum mukminin kemudian setelah itu menjadi kuat? Kenapa kaum mukminin yang asalnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kanu min qablu la fi dhalalum mubin, padahal mereka itu dulunya berada di dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana kaum mukminin seperti yang digambarkan tadi oleh Ustaz Husain, bagaimana tentara Romawi, pasukan Romawi, kerajaan Romawi semuanya bisa takluk. Begitu juga Persia, ya, semuanya bisa takluk oleh kaum mukminin yang asalnya ummiyin. Di dalam surah Al-Jumu'ah disebutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di kalangan ummiyin, di kalangan kaum yang buta huruf. Kata ummiyin dari kata ya, dinisbatkan kalau orang baru lahir kan nggak bisa baca. Ya. Ummiyin artinya di kalangan orang-orang yang buta huruf, ya, atau dengan kata lain di kalangan kaum yang terbelakang kalau dibandingkan dengan kaum Persia dan Romawi pada waktu itu. Allah utus di kalangan mereka. Artinya walaupun mereka asalnya buta huruf, bagaimana dengan hidayah Allah, dengan didikan Rasulullah SAW, dengan menggunakan kitab suci Al-Quran, mereka berubah menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang terhormat, bangsa yang kuat. Bahkan Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dengan didikan apa? Rasulullah SAW mendidik mereka. Rasulullah mendidik mereka dengan Al-Quran. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kata yatlu di sini bukan berarti baca begitu saja, tapi baca kemudian diterangkan artinya, maksudnya dijelaskan, kemudian direnungi maknanya, setelah itu diamalkan. Itu kata yatlu. Yatlu alaihim ayatihi. Dibacakan kepada mereka, kemudian diamalkan, dipraktekkan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim. Selain itu disucikan hati mereka. Hati mereka bersih, ya. Kekotoran-kekotoran syirik dibersihkan dari hati mereka. Kekotoran-kekotoran hasud dibersihkan dari mereka. Kekotoran-kekotoran kesombongan dibersihkan dari hati mereka. Wa yuzakkihim. Kalau hatinya bersih, ya,
tidak ada suudzon di antara mereka, persatuan, kekokohan di antara kaum muslimin akan terjalin. Tapi kalau ada saling suudzon, buruk sangka satu sama lain, ya, ngelihat temannya sedikit ada dapatkan nikmat, dia buruk sangka, melakukan sedikit kesalahan, dia buruk sangka, ya. Ini nggak akan benar, ya. Ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didikan Al-Qur'an. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Mereka menjadi bangsa yang mulia dengan didikan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid ini, ya, bukan saja kita bergembira, bukan saja kita merayakan dan memperingati, akan tetapi ini insya Allah menjadi gemblengan bagi kita untuk kita lebih akrab dengan Al-Quran, untuk kita lebih memahami ayat-ayat Allah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau dengarkan Allah memberikan nasihat kita, kalau kita nggak paham gimana jadinya? Ya, kita akan nggak tahu apa yang Allah bicarakan kepada kita kalau kita nggak paham artinya. Oleh karena itu baca Al-Quran, ya, setelah selesai baca, ya, kita baca juga artinya. Kemudian kalau ada yang nggak paham, ya, maksudnya apa? Tanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikri, ini ahlul Quran, para ulama, kalau kalian nggak paham. Jadi Al-Quran ini untuk ibu-ibu semua, untuk bapak-bapak semuanya, ya, bukan saja untuk zaman Nabi saja, bukan. Untuk zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman kita, dan juga untuk zaman yang akan datang ila yaumil qiyamah. Karena jangan ngarepin lagi ada turunnya Nabi baru, jangan ngarepin ada turunnya wahyu lagi. Karena Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, adalah penutup para nabi. Oleh karena itu Rasulullah SAW meninggal kemudian ditinggalkan pusaka yang sangat berharga ini adalah demi menjaga kesinambungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Rasulullah SAW, mudah-mudahan segala apa yang kita dengarkan, kemudian apa yang kita baca dalam Al-Quran, kemudian kita nanti merenunginya, insya Allah kita bisa amalkan. Oleh karena itu kalau ada seruan biasanya one day one ayah, ya kan, suka tuh di WhatsApp suka ada satu hari satu ayat kita, atau one day one juz katanya, satu hari satu juz baca supaya selama sebulan kita hatam. Itu bagus, ya. Tapi lebih bagus lagi jangan hanya baca one day one ayah bil makna. Satu hari satu ayat kita baca dengan tahu artinya dan juga kita paham artinya. Kalau nggak tahu silakan tanya kepada para guru. Ini insya Allah akan lebih bermanfaat karena ini mempraktekkan tadi yatlu alaihim ayatihi. Jadi yatlu ini arti membaca, kemudian memahami, ya, merenungi, kemudian mengamalkannya. Ini arti yatlu. Inilah didikan seperti ini akan insya Allah merubah kehidupan kita, merubah akhlak kita, merubah keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, ya, sehingga hati kita diterangi dengan Al-Quranul Karim. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.